Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi
dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kunjungan keluarga dan doa. Kisah Injil pada hari ini sangat menarik. Ada beberapa adegan yang patut untuk direnungkan. Pertama, kunjungan keluarga yang menyembuhkan. Dalam banyak forum diskusi, ada salah satu permintaan dari umat, yakni perlunya pastoral keluarga. Pastoral ini dipandang penting agar para petugas pastoral mengenal secara lebih dekat umat yang dilayani. Gaya pastoral seperti inilah yang juga dilakukan oleh Yesus. Ia berkunjung ke rumah keluarga Simon dan Andreas. Di sana, ia berjumpa dengan keluarga yang sakit. Yesus berkenan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh salah satu anggota keluarga rumah itu. Di sini menjadi jelas betapa kunjungan atau pastoral keluarga memiliki dampak tidak hanya kesembuhan fisik, tetapi juga hadir sukacita dan kegembiraan bagi keluarga yang dikunjungi. Kedua, sukacita yang semakin meluas. Sebagai dampak dari kunjungan Yesus kepada keluarga Simon dan Andreas, dan teristimewa kesembuhan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga, membuat warga dan penduduk sekitar berbondong-bondong datang kepada Yesus. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Nyatalah bahwa banyak orang yang membutuhkan sentuhan. Banyak orang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Ada rupa-rupa sakit penyakit, fisik maupun psikis yang dialami. Kunjungan keluarga tadi memberi dampak sukacita yang semakin meluas. Ketiga, doa sebagai kekuatan utama dalam karya. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Setelah melakukan karya atau kegiatan pastoral, Yesus selalu mencari waktu untuk berdoa.
Tindakan Yesus ini memberi pesan kuat bahwa semua karya besar ataupun karya kecil perlu didasarkan pada doa. Selalu ada ruang antara karya dan refleksi. Setiap karya perlu direfleksikan kembali. Ada waktu untuk mengheningkan setiap karya agar karya yang dibuat terus disadari sebagai karya Allah dan bukan karya pribadi. Semoga demikian. Amin.